potongan hadis pertama, inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Makna buruk, paling berat hukumannya, ya. Kalau dia punya dosa lebih tidak akan dimaafkan Allah. Ya, kalau dia dikasih siksa, siksanya berat, gitu ya. Itu yang dimaksud di sini. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya larangan bahwasanya laki-laki tidak boleh menyebarkan rahasia biologis istrinya, begitu juga sebaliknya, tidak boleh istri menyebarkan rahasia biologis suaminya. Baik, ya ini secara totalitas ya, baik selama bersama, baik sesudah berpisah, baik sesudah meninggal. Salah satunya meninggal, semua tidak boleh. Udah itu antara kita sama pasangan kita. Allah membuat kita punya rasa malu melakukannya itu di depan umum, ya, sehingga kita merasa risih dan segala macam, kecuali orang yang sudah rusak sekali fitrahnya ya. Yang orang-orang non muslim memang mereka sudah menganggap itu adalah bukan pelanggaran, itu lain. Tapi fitrahnya kita merasa malu supaya memang kita tidak perlu menceritakan pada orang lain. Nah, ini penting sekali ya. Karena memang pernikahan itu Bapak Ibu sekalian, definisi nikah adalah al-wata', biologis ya. Jadi 50% bahkan lebih rumah tangga itu adalah biologis. Makanya ini harus dijaga baik-baik, rahasiakan, dirahasiakan dan boleh dinikmati. Justru dengan satu pasangan inilah kita boleh terbuka segala-galanya, gitu kan? Mungkin maaf ibu-ibu sudah nggak boleh lagi terlihat seluruh auratnya di depan ayahnya setelah dia balik misalnya, gitu kan? Seorang ayah pun tidak boleh memperlihatkan auratnya di depan anak perempuannya, apalagi kalau sudah balik. Sebaliknya juga begitu, seorang ibu, ya, dia sudah nggak boleh lihat lagi aurat anak laki-lakinya walaupun anak kandungnya setelah dia balik. Dan biasanya fitrah itu umur 7 tahun, 8 tahun kalau ibu punya anak laki-laki, kita disuruh keluar dari kamar mandi kalau mau mandiin dia. Dia sudah nggak mau, dia bukan lagi umur 2 tahun, 3 tahun yang masih mau dimandikan. Karena alaminya begitu, fitrahnya, ya. Jadi semua ini sebenarnya sinyal-sinyal untuk supaya memang kita tertutup. Nah, satu-satunya yang boleh melihat kita secara total menikmati cuma pasangan hidup. Makanya harus dirahasiakan, gitu ya. Ini dirahasiakan, ini betul-betul dijaga ya. Ceritakan aja nggak boleh, apalagi expose, apalagi sengaja mengekspos di media, di status segala macam ini ya. Berapa banyak rumah tangga yang kena ain, rusak rumah tangganya karena mengekspos kemesraan, ya. Karena kita tidak tahu siapa yang iri dengan kita, ya. Ini berbahaya sekali. Saya punya cuplikan kumpulan tentang ain dibuat oleh teman-teman kita di Saudi, itu luar biasa itu. Orang kalau sudah hatinya rusak banget ya, hatinya penuh dengan hasad, maka itu dia lihat orang pegang gelas aja, oh ya gelasmu bagus ya, itu bisa pecah gelasnya. Makanya kata Nabi SAW, hati-hati dengan ain karena mayoritas umatku meninggal karena ain. Berapa banyak rumah tangga rusak karena dia pamer ekspos kemesraannya. Berapa banyak anak-anak jadi sakit karena dia ekspos lucunya. Ya. Udah, ibu dan bapak nikmatin aja sendiri anaknya. Kalau kita suami istri saling mengirimkan oke lah. Tapi kalau kita ekspos di media ini jadi masalah ini. Sangat rentan sekali. Dan kata Nabi SAW, hati-hati dengan ain karena dia bisa memasukkan unta ke dalam kuali dan memasukkan manusia ke dalam kuburan. Artinya bisa sampai membawa pada kematian. Bisa membawa pada kematian. Ada satu kisah di Saudi, seseorang anak, dia berprestasi dari SD, selalu juara 1 sampai kuliah. Di tingkat 2 kuliah, tiba-tiba pada saat mau ujian, dia sakit kepala, terus dibawa ke rumah sakit sama orang tuanya, divonis di otaknya ada cairan. Dan ini harus operasi. Maka operasi ini persentase keberhasilannya 50-50%. Jadi bisa berhasil bisa tidak. Nah, ini orang sehat tadinya nggak ada apa-apa. Nah keluarga sudah sepakat untuk dioperasi sampai ada satu di antara keluarga itu memang yang paham agama, dia bilang bisa nggak saya tanyakan dulu kepada syekh, pada alim gitu ya. Tanya kepada syekh, syekh mengatakan coba cari ada nggak keluarganya yang iri sama dia, yang hasad nih. Jangan sampai ini orang kena ain. Karena tadinya nggak apa-apa, kok bisa langsung tiba-tiba sakit dan harus dioperasi. Mau ini mau ujian lagi. Terus telusuri ternyata mengerucut ke satu tantenya, tante sendiri, tante kandungnya jadi adik ibunya. Ya. Nah waktu diobrol-obrolin akhirnya sampai mengerucut kepada tante maaf ini pernah nggak merasa iri dengan ponakan yang ini? Maka dia bilang iya pernah
Karena rupanya anaknya si tantenya ini, berarti sepupunya anak itu dari SD selalu sama-sama dan anaknya tantenya ini selalu kalah prestasinya. Nah, sampai tantenya selalu, kenapa sih anakku nggak pernah mendahulukan ponakanku itu? Nah dia hasad, kena. Nah akhirnya kata syekhnya, kalau begitu ya sudah, minta air wudhunya terus dimandikan. Ambil minta air wudhu terus dimandikan, dalam hitungan menit saja atau jam setelahnya sembuh. Gak perlu operasi. Nah jadi harus hati-hati sekali. Jadi jangan dianggap remeh ya. Kalau Allah kasih kenikmatan apapun sudah, usahakan tidak terekspos. Mau kendaraan, mau rumah, mau kelebihan fisik gitu ya. Kita usahakan. Kecuali memang itu pekerjaan, misalnya kita lagi dagang rumah itu harus kita foto, kendaraan itu kita memang jual beli mobil, itu lain. Karena ada hubungannya dengan harus diekspos. Tapi kalau enggak ya kita jaga. Nah itu diantara hikmah yang harus kita perhatikan baik-baik. Ini juga termasuk kalau sudah bercerai ya, sudah selesai ya, saya tutup gitu ya. Begitu juga dengan pada saat kalau salah satunya sudah meninggal. Kemudian selanjutnya dikatakan ini juga dikuatkan dengan hadis Nabi SAW yang lain dari riwayat Asma binti Yazid. Jadi yang pegang bukunya bisa digaris bawahi, Asma binti Yazid itu nama wanita muslimah yang sahabiat yang terkenal dengan keimanannya pada saat itu ya. Bahwasanya ia berada pada majelis Rasulullah SAW sedangkan lelaki dan perempuan duduk. Beliau mengatakan, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahli wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha fa'arammal qaum. Faqultu wallahi ya Rasulullah innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'alun. Qala fala taf'alu fa innama dhalika mathalu syaitani laqiya syaitanatan fi tariqin faghasyiyaha wan nasu yanzurun. Barangkali kata Nabi SAW, ada laki-laki yang mengatakan tentang apa yang ia lakukan dengan istrinya. Dia menceritakan tentang biologisnya. Dan barangkali ada perempuan yang mengabarkan tentang apa yang ia lakukan bersama suaminya. Maka orang-orang pun pada saat itu terdiam. Lalu Asma binti Yazid berkata, iya benar wahai Rasulullah. Iya benar demi Allah wahai Rasulullah. Jadi dia memastikan memang ini terjadi. Sesungguhnya para wanita, maksudnya di kota Madinah ini melakukan itu, dan para lelaki pun melakukan itu. Lalu Nabi SAW nasihati, jangan kalian lakukan, sebab sesungguhnya hal itu seperti syaitan laki-laki yang bertemu dengan syaitan perempuan di jalan, lalu ia menyetubuhinya, sedangkan orang-orang semua melihatnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini disebutkan dan diberikan syarah atau penjelasan lebih jauh oleh Syekh Albani dalam kitab Adabuz Zifaf tentunya. Baik, dari hadits ini kita ambil pelajaran dulu. Yang pertama, adanya teguran dan larangan Nabi SAW untuk menceritakan hubungan biologis suami istri. Jadi nggak boleh ya kita menceritakan. Dan ini tentu beda kalau ingat ya konsultasi. Misal memang suami istri sudah lama tidak biologis lalu datang ke dokter. Si istri bilang suami saya sudah lama tidak menggauli saya, atau suami mengatakan istri saya tidak mau diajak bergaul. Dia harus konsultasi, itu beda. Sebatas menanyakan tentang solusinya itu lain ya. Atau masalah ejakulasi dini atau yang lainnya itu semua lalu dikonsultasi itu berbeda. Tapi di sini memang dia lebih kepada menikmati lalu dia menceritakan. Nah itu tidak dibolehkan.